Halo Gadgeters, hari ini kita mau bahas laptop yang ada di situ. Ini adalah Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Dari namanya aja pasti kalian udah bisa mengira-ngira lah ya, kira-kira experience pakai laptop ini seperti apa secara slim dan carbon. Gue cukup kaget ketika ngangkat Lenovo Yoga Slim 7i Carbon untuk pertama kalinya. Soalnya walaupun namanya ada embel-embel slim dan carbon, gue nggak nyangka bakalan seringan dan setipis ini. Pas gue lihat spec sheet, ternyata beratnya nggak sampai 1 kilo alias 988 gram. Dan ketebalannya, ketipisannya cuman 14,25 mm. Gokil, berasa kayak nggak ada beban berarti aja di tangan maupun di tas kita. Kalian harus megang langsung buat ngebuktiinnya. Yang cewek-cewek pasti tertarik, gue jamin. So far ini laptop terringan dan tertipis yang pernah kami bahas di channel K2 Gadgets. Laptop setipis dan seringan ini apa artinya tidak durable? Jangan buruk sangka dulu. Kalian lihat tulisan Carbon Edition di bezel bagian bawah layarnya? Ya, material pada bagian belakang layar laptop ini menggunakan WebCore 2.0 multilayer carbon fiber. Karbon, seperti yang kita ketahui, dikenal ringan dan kuat. Lalu untuk bagian dalam terbuat dari magnesium alloy yang memiliki karakter yang sama, ringan dan kuat. Nggak sampai di situ, Lenovo Yoga Slim 7i Carbon juga memiliki sertifikasi standar durabilitas militer 810G. Yang ikutin perkembangan smartphone pasti udah nggak asing dengan istilah ini. Semua hal ini gue yakin bisa memberikan kenyamanan dan rasa pede saat kita menggunakannya. Tapi ya jangan sengaja dibanting juga loh ya. Oh ya, warna laptopnya putih semuanya, luar dan dalam. Moon White istilahnya Lenovo. Dikombinasikan dengan desain asimetris khas Lenovo, kesannya emang minimalis dan elegan. Tapi kadang berasa terlalu bright aja di mata. Soal selera dan kebiasaan ini sih. Warna putih begini emang kalau ada kotor lebih mudah terlihat, tapi dari pengalaman gue gampang dibersihkan juga. Man, by the way, kita kalau nge-review laptop tuh sedikit berbeda ya. Jadi kalau misalnya Gadgeters suka dengan cara kita nge-review sebuah laptop, boleh subscribe. Lanjut. Kalian notice nggak? Ini laptop punya notch, tapi keluar, bukan ke dalam layar. Fungsinya untuk memudahkan kita membuka lidnya. Bahkan cukup dengan satu jari. Nice. Port-portnya sendiri, kekurangan utamanya menurut kami hanyalah ketiadaan SD card reader. Di luar itu sudah cukup representatif untuk ukuran laptop compact kekinian. Di kiri ada 2 port USB-C Thunderbolt 4, bisa buat display port sekaligus mendukung USB PD, dan berstandar USB 4.0. Lalu di kanan ada 1 port USB-C 3.2 Gen 2, jack audio combo 3,5 mm, dan power button. By the way, semua port USB-C-nya bisa dipakai untuk ngecas laptop. Kalau berasa kurang, dari paket pembelian kita udah dikasih dongle yang memiliki port HDMI, VGA, maupun USB-A. Main lah, hemat duit. Layarnya sendiri menarik, rasionya 16:10, sedikit lebih tinggi. Artinya konten muat lebih banyak, apalagi bezel-bezelnya tergolong tipis dan screen to body ratio-nya mencapai 91%. Tapi emang, kalau buat video bakalan ada ekstra black bar. Ini sesuatu buat kalian catat aja ya, tapi nggak sampai mengganggu experience. Lanjut ke spesifikasi lainnya, ukurannya 13,3 inch dengan panel IPS beresolusi QHD. Gambar dijamin tajam, maksimum brightness-nya mencapai 300 nits, cukup buat penggunaan di ruangan super bright atau outdoor. Dan juga mendukung 100% sRGB. Layarnya emang belum touchscreen, tapi opsi laptop dengan layar sentuh buat kami masih sebuah fitur yang nice to have, bukan wajib. Yang mungkin masih harus menjadi pertimbangan soal layar adalah lapisan layar anti-glare-nya.
Pros-nya minim sidik jari dan bisa meredam cahaya dengan baik. Sedangkan cons-nya, warna dan kontras berasa kurang keluar, dan buat yang belum biasa, konten mungkin terlihat kurang clear dibandingkan panel glossy. Namun, tidak menampik, overall layarnya sangat enjoyable untuk melahap berbagai konten, apalagi ditandem dengan Dolby Atmos Certified Stereo Speaker, yang suaranya bulat dan bassnya berasa. Kalau aja posisinya nggak menghadap ke bawah, harusnya bisa lebih nendang lagi. Di area notch tadi, ada kamera 720p yang kualitasnya seperti hampir semua laptop, alias nggak oke, udah rahasia umum kok. Selain itu ada ambient light sensor, infrared camera, dan TOF sensor. Dua item yang terakhir ini bisa mendemonstrasikan beberapa software trik menarik. Yang pertama ada fitur Zero Touch Login. Dengan bantuan Windows Hello, ketika kita kembali lagi ke hadapan layar, secara otomatis layar akan hidup dan langsung login. Kedua, Zero Touch Lock. Ketika beralih dari hadapan laptop, maka laptop akan secara otomatis terkunci supaya tidak diakses orang lain dan masuk ke mode modern standby mode untuk menghemat konsumsi baterai. Pinter. Yang ketiga, Zero Touch Video Playback. Lagi nonton sambil ribet? Nggak masalah, ntar videonya pause dan continue secara otomatis di saat kita beralih dan kembali ke laptop. Kenapa jadi kayak empat mata nih? Kembali ke laptop. Sebenarnya, fitur menarik yang bisa kita icip melalui aplikasi Lenovo Vantage nggak cuman itu aja. Masih ada fitur Super Resolution yang bisa mengenhance kualitas video menjadi lebih baik. Lalu fitur Flip to Start, di mana kita cukup membuka lidnya saja untuk menghidupkan laptop sampai dengan login ke home screen. Mantap, quick dan convenient. Kemudian kita juga diberikan fleksibilitas untuk memilih settingan performance dan masih banyak lagi. By the way, untuk settingan performance, bisa kita akses dan adjust secara cepat tanpa masuk ke aplikasi Lenovo Vantage tadi, dengan menekan tombol Fn dan Q. Kalau kita lihat bagian keyboard, emang nggak ada sensor fingerprint. Lalu karena power button posisinya nggak nyatu di keyboard, ya nggak gampang terjadi salah pencet. Keyboardnya sendiri punya 2 stage backlight, plus 1 mode auto yang bakalan nyala di saat kondisi ruangan terdeteksi gelap. Key levelnya sendiri emang 1 mm, tapi sama sekali tidak mengorbankan kenyamanan saat ngetik. Touchpad-nya lega, sejajar dengan space button, dan mendukung Windows Precision Driver tentunya. Yang sedikit aneh adalah suara kayak rattling gitu, kayak longgar gitu di touchpad-nya. Apa mungkin ini unit kami doang ya? Coba yang pakai laptop yang sama, komen di bawah. Pertanyaan yang tidak kalah penting, sebelum memutuskan untuk membeli Lenovo Yoga Slim 7i Carbon, apakah performa dan ketahanan baterainya menjadi korban dengan bodinya yang setipis itu? Jawaban kami, tentu tidak. Laptop ini segmentasinya bukan gaming laptop atau difokuskan untuk konten kreator kelas berat. Jadi, nggak ada dedicated graphic card. Namun, kinerja prosesor Intel Core i7 1165G7 dikombinasikan dengan Intel Iris Xe Integrated Graphic Card di sini sudah capable untuk kegiatan sehari-hari, bermultimedia ria, casual gaming, dan light editing. Terlebih, laptop ini sudah mendukung platform Intel Evo, yang artinya fitur-fitur pendukungnya pun sudah advance seperti Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, fast charging, dan lain-lain. Untuk RAM dan storage, gede, 16GB LPDDR4X dual channel dan 1TB M2 PCIe SSD. Sangat reliable untuk penggunaan jangka panjang. Lenovo Yoga Slim 7i Carbon sudah pre-installed dengan Microsoft Office Home and Student 2019. Kalau beli kepisah harganya lumayan mahal, sekitar 1,8 jutaan. Soal baterai, baterainya berkapasitas 50 Wh. Di sini diklaim bertahan up to 16 jam. Tapi dengan skenario pemakaian gue, scripting, research buat konten, terus nonton, ngegame santai,
dengan brightness kurang lebih 60-70%, Lenovo Yoga Slim 7i Carbon bisa bertahan kurang lebih 6-7 jam. Untuk gue pribadi, angka ini udah cukup memuaskan mengingat dimensi dan kelebihan lain yang diberikan. Kalau butuh top up, tinggal gue hidupin fitur rapid charge-nya. Colokin charger 65 wattnya, kurang lebih 80% baterai akan terisi dalam waktu 70 menit. Terakhir, seperti biasa, Lenovo memberikan free on-site service dan accidental damage protection selama 3 tahun. Soal accidental damage protection ini sudah sering kita bahas. Jadi kalau nggak sengaja jatuh atau kesiram, masih ke cover. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Detail lebih lanjut bisa lihat di deskripsi. Oke, jadi itu adalah Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Pada penasaran kan sama harganya? Jadi laptop ini ada 2 varian. Yang pertama itu varian Core i5 dan juga Core i7. Masing-masing harganya 15.999 juta rupiah dan juga 19.499 juta rupiah. Jadi kita bakalan keluar duit sekitar 16 juta sampai dengan 19,5 juta rupiah. Ini sebenarnya kalau kalian nyari sebuah laptop dengan performa yang mentok-mentok, ini sebenarnya mungkin kurang cocok lah. Ini lebih cocok buat kalian yang memang mementingkan mobilitas yang tinggi. Orang-orang yang ultra mobile tuh butuh laptop seperti apa coba? Yang ringan, terus durable. Tapi ya jelas tanpa mengesampingkan performa. Dikasih juga nih di sini. As always, kalau kalian mau tanya-tanya mengenai Yoga Slim 7i Carbon ini, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu rancun-rancunnya nih berikutnya. bye guys! Bye.